Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyatakan kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan arahan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau tetap terus berdiam di dalam hidup kami, menguasai seluruh hidup kami di tengah-tengah situasi yang membuat kami khawatir, membuat kami lemah, berputus asa. Namun ketika Engkau ada di dalam kami, Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami, Engkau mengarahkan kami mengikuti jalan kehendak-Mu. Kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh semangat, kami memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu saat ini kami mau belajar firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu melalui setiap perkataan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan kekuatan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran demi kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Sukacita bisa bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, undang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada pengharapan, ada damai sejahtera ketika kita berada di hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada di dalam sukacita yang sama di mana kita menerima damai sejahtera dari Tuhan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu saya percaya saudara pun di mana berada saat ini siap untuk kita belajar, dikuatkan oleh firman Allah. Hari-hari ini kita semakin banyak membutuhkan firman Allah untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, untuk memberikan kita pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua. Mari kita membacakan bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras, sehingga firman Tuhan itu dengan jelas kita boleh mengerti dan memahami. Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Dalam kitab Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua, dikatakan di sana, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Minggu yang lalu kita telah dikuatkan dengan firman Allah yang meneguhkan di mana kita harus berseru kepada nama Yesus. Situasi yang ada di sekeliling kita hendaknya tidak menjadi penghalang untuk kita memiliki semangat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kita mau belajar firman Allah tentang tetap bertekun di dalam doa. Ya, tetap bertekun di dalam doa sebagaimana firman Allah yang kita baca di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 ini. Dikatakan bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Kita ketahui bersama bahwa semua agama di dunia ini menekankan akan kehidupan doa. Ya, semua agama ada doa-doanya ya. Semua agama ada ritual, ada liturgi untuk ada doa di dalamnya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa
kita pun dituntut Tuhan untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, jadi doa bukan hanya sebatas sebuah bagian dalam liturgi ibadah, tetapi doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Seperti komunikasi antara kita dengan anggota-anggota keluarga kita, atau komunikasi antara kita dengan orang lain. Demikian juga seharusnya doa menjadi komunikasi antara kita dengan Tuhan, bukan hanya sebatas bagian dalam liturgi ibadah. Nah, konsep Kristen tentang doa sesungguhnya, kalau kita mempelajari, itu berdasar atau berakar dalam Perjanjian Lama, di mana Raja Daud mewariskan kepada gereja suatu kekayaan yang luar biasa di dalam kitab Mazmur, saudara, ya. Jadi kalau saudara membaca di dalam kitab-kitab, di dalam bagian-bagian kitab Mazmur, di sana ada kekayaan yang luar biasa, kekayaan dalam doa yang tercatat dalam kitab Mazmur. Dan banyak orang percaya di masa modern ini telah menambahkan arti yang baru dalam kehidupan doa setelah mempelajari doa-doa yang tertulis di dalam kitab Mazmur, ya. Namun saudara, orang percaya mendapat pelajaran yang paling berharga bukan hanya berdasarkan kepada doa-doa yang dicatat di dalam kitab Mazmur, tetapi juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang doa dari Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi generasi demi generasi orang Kristen telah datang kepada Tuhan Yesus sebagaimana yang dilakukan oleh murid-muridnya di dalam Lukas 11 ayat 1. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-1, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-1? Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Dan perhatikan baik bahwa orang percaya, generasi demi generasi orang Kristen telah datang kepada Yesus sebagaimana apa yang dilakukan oleh murid-muridnya dan berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Ya, dikatakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-1 tadi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengajar dengan menggunakan perkataan maupun contoh dalam kehidupannya, di mana kehidupan Yesus penuh dengan doa. Alkitab mencatat, ya, kalau kita mempelajari banyak ayat mencatat bahwa Tuhan Yesus, ya, bangun pagi-pagi untuk apa? Untuk berdoa. Itu tercatat di dalam Markus 1 ayat 35. Kemudian ia nampak selalu menggunakan waktu secara khusus untuk berdoa. Jadi ada waktu, dikatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Kemudian Yesus selalu menggunakan waktu secara khusus untuk berdoa, baik sebelum atau sesudah setiap kejadian penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ini contoh, ya, kehidupan Yesus, kehidupan doa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, yang menjadi contoh teladan kita sebagai orang-orang percaya seharusnya. Kemudian, ya saudara, doa secara pasti telah menjadi bagian yang teratur dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan suatu gambaran yang sangat mengesankan dari kematiannya, saudara, dari doanya di Taman Getsemani, saudara, ya. Ada doa, perkataan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani sampai pada perkataan yang terakhir di kayu salib. Yesus selalu bergerak di dalam sebuah atmosfer doa. Nah, kalau Tuhan Yesus saja berdoa, bagaimana dengan kita yang adalah manusia ciptaan saja, ya? Apakah kita melebihi Tuhan Yesus, saudara? Tentunya tidak. Kita lemah. Tuhan Yesus meneladankan bagaimana dia berdoa, dan seharusnya kita sebagai orang-orang percaya haruslah demikian, menjadikan kehidupan doa sebagai satu bagian dalam kehidupan yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Jadi doa bukan hanya menjadi satu bagian dalam liturgi ibadah kita,
tetapi doa menjadi sebuah atau seluruh kehidupan kita, karena tanpa doa kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat bagaimana Yesus meneladankan kehidupan berdoa. Dia bukan hanya mengajar melalui perkataan, tetapi dia meneladankan kehidupan doa. Hari-hari ini saya sudah katakan banyak orang karena situasi dipaksa untuk berdoa. Namun saudara, doa bukan menjadi beban. Doa seharusnya bukan menjadi hanya satu bagian liturgi ibadah. Doa bukan hanya pada saat kita nanti membutuhkan pertolongan saja, tetapi seharusnya setiap hari kita memiliki kehidupan doa kepada Tuhan, sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, saudara. Waktu kita berdoa, kita meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukan memaksa kehendak kita yang terjadi, tetapi kita berserah kepada kehendak Tuhan, saudara. Berdoa juga tidak perlu orang nanti mau teriak-teriak, seolah-olah nanti teriak-teriak baru Tuhan dengar. Tidak, saudara. Bahkan Tuhan mengajarkan pada waktu kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar, di mana Bapa mendengar setiap seruan kita dari tempat yang tersembunyi. Luar biasa, saudara. Kemudian saudara, Tuhan Yesus juga memberi kepada kita satu hak yang istimewa, di mana waktu kita berdoa di dalam namanya, apa yang kita minta, saudara, itu akan diberikan Bapa kepada kita. Namun saudara, bukan berarti bahwa kita menjadikan nama Yesus seperti mantra, tetapi ini menyatakan bahwa nama Yesus, nama yang ajaib. Ketika Yesus berdoa dan meminta kepada Bapa, permintaan, doa Tuhan Yesus didengar oleh Bapa. Karena itu ketika kita berdoa dan menggunakan nama Yesus sebagaimana Yesus didengar oleh Bapa, maka ketika kita mempergunakan nama Yesus, kita memakai nama Tuhan Yesus dalam setiap doa-doa kita, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, maka kata firman Tuhan, aku akan melakukannya. Luar biasa, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian saudara, kita mau melihat, jadi saya katakan tadi, bukan hanya pada waktu saja kita, kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, bukan hanya pada waktu saja situasi menekan seperti ini kemudian kita baru berdoa. Tetapi kita melihat dalam perjalanan kehidupan para rasul, mereka selalu menampilkan kehidupan yang berdoa, saudara. Iman yang sederhana yang dipraktekkan oleh gereja perjanjian baru, kalau kita melihat secara dramatis nampak dalam sikap gereja terhadap masalah doa. Sementara para murid menantikan Roh Kudus yang dijanjikan, Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh para rasul. Mereka berdoa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara perhatikan teladan iman yang ditunjukkan oleh gereja Tuhan perjanjian baru, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka sedang menanti-nantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Yang dilakukan oleh mereka adalah, saudara, bukan bakar lota, saudara. Yang dilakukan oleh mereka adalah mereka bertekun di dalam doa sambil menanti-nantikan kuasa Roh Kudus dicurahkan. Saudara, mereka dengan sehati kata firman Allah bertekun di dalam doa. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi ini?
Adakah kita bertekun di dalam doa, saudara? Adakah kita hanya mengeluhkan situasi saja, namun kita tidak bertekun di dalam doa? Kemudian saudara, ketika mencari pengganti Yudas, ya, para murid juga di dalam ayatnya yang ke-20 dari pasal 1 kitab Kisah Para Rasul, di situ dikatakan, ya, di pasalnya yang kedua, ya, juga di sana dikatakan pada waktu hari Pentakosta, ya, mereka pun tetap terus bertekun di dalam doa, ya. Jadi pada waktu mereka mencari pengganti Yudas, 120 orang percaya berkumpul bersama pada waktu itu, ya. Mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, sehingga terpilihlah Matias untuk menggantikan Yudas melalui doa. Ya saudara, kemudian mereka juga berdoa kembali ketika Roh Kudus telah dicurahkan dalam Kisah Para Rasul 2. Mengikuti peristiwa besar, kemudian di dalam ayat 42 kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, mereka tetap juga berdoa. Saudara perhatikan di dalam ayat 42 Kisah pasal 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara perhatikan baik bahwa kehidupan gereja perjanjian baru secara khusus dimulai pada waktu para murid-murid, ya. Saudara perhatikan mereka selalu memiliki kehidupan doa di dalam persekutuan yang mereka kerjakan bersama-sama. Ketika para rasul, ya, mengalami penguasa, ya, berhadapan dengan penguasa, di mana penguasa menindas, penguasa mengancam mereka, mereka juga kembali mengambil tindakan apa, saudara? Berdoa. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, saudara, di dalam ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31, di situ jelas dikatakan dengan perikop apa, saudara? Doa jemaat. Jadi saudara, bagaimana dengan kita ketika menghadapi, saya katakan tadi, ketika menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan ini? Apakah kita mengambil langkah pertama adalah berdoa, ataukah kita mengeluhkan segalanya sehingga kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan, saudara? Ya, doa di dalam Kisah Para Rasul ini merupakan model doa bagi orang Kristen dalam menghadapi berbagai macam penganiayaan, berbagai macam penderitaan. Jadi di dalam doa semacam ini, bahwa gereja-gereja Tuhan menyadari akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sambil mengingat kembali kepada nubuatan-nubuatan yang dicatat dalam kitab suci, bahwa penganiayaan akan datang, dan kemudian menerima kenyataan itu. Jadi para murid, ya, para rasul, mereka berdoa. Mereka ingat benar bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dianiaya, mereka akan ditolak, mereka akan mengalami berbagai macam hal. Karena itu mereka mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan di dalam menjalani iman kepercayaan mereka. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan mereka dari penganiayaan yang mereka sedang hadapi, tetapi mereka memohon supaya Tuhan memberikan kepada mereka kuasa dan keteguhan iman dari Allah. Jadi saudara, kadangkala mungkin kita menginginkan supaya penderitaan itu segera diangkat daripada kita, ya. Namun Tuhan kadangkala mengizinkan penderitaan itu, ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin kuat menghadapi segala situasi keadaan yang ada. Kadangkala Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan persoalan itu tetap ada. Namun Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita kuasa, supaya kita mampu untuk menghadapi semuanya, sehingga kita memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh para murid. Mereka terus berdoa mengandalkan kuasa Tuhan. Mereka tidak takut terhadap penganiayaan,
terhadap penderitaan, terhadap ancaman, terhadap bahaya. Walaupun mereka harus mengalami itu, tetapi mereka tahu bahwa dengan berdoa, mereka mengaktifkan kuasa Tuhan untuk memberikan mereka keteguhan iman dan kekuatan supaya mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus di dalam situasi-situasi yang sulit yang diperhadapkan kepada mereka. Dan kita melihat bahwa Tuhan senang mendengarkan doa. Pada waktu doa-doa dinaikkan, Tuhan senang, dan Tuhan dalam firman Allah segera mengabulkan doa mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan di sana, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Pada waktu mereka sedang berdoa, saudara, kuasa Tuhan dialirkan kepada mereka, supaya mereka apa? Memiliki keberanian untuk menghadapi segala tantangan, menghadapi segala tekanan yang akan mereka hadapi dalam pemberitaan kebenaran firman Allah. Saya percaya juga ketika kita terus berdoa, ketika kita terus mengandalkan kuasa Tuhan, kita akan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana kebergantungan gereja mula-mula terhadap doa. Nampak jelas sekali kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, ketika mereka diperhadapkan dengan penganiayaan yang berasal dari luar. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Saudara, coba satu orang boleh baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana ketika mereka menghadapi penganiayaan yang berasal dari luar. 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, perhatikan baik ketika mereka menghadapi penganiayaan dicontohkan oleh Stefanus, saudara. Apa yang dilakukan oleh Stefanus? Apakah dia melawan, saudara? Apakah dia juga panggil bakalai, saudara, pada orang? Apakah dia berkata, mau tidak tahu siapa kita? Tetapi yang dilakukan oleh Stefanus adalah ketika menghadapi penganiayaan, dia berdoa. Dikatakan di dalam ayat yang ke-59, sedang mereka melempari, Stefanus berdoa, saudara. Ya. Bagaimana ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ya? Ketika kita benar-benar berjalan di dalam kehendak Tuhan, saudara, kita akan menghadapi semuanya, ya, dengan langkah pertama yang kita ambil adalah kita akan berdoa. Ketika menghadapi segala sesuatu, tantangan, pergumulan, kita akan mengambil langkah atau sikap pertama, tindakan pertama adalah kita berdoa, saudara. Kemudian ketika menghadapi pertengkaran, ini dari luar tadi, pertengkaran di dalam jemaat juga, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 4, di mana ada terjadi, ya, ketimpangan di dalam pembagian kepada janda-janda. Namun pada waktu itu hal yang dilakukan adalah mereka berdoa dan memilih, ya, beberapa orang untuk melayani orang miskin. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Jadi ketika menghadapi pun tantangan dari dalam, mereka menyelesaikannya dengan mereka berdoa kepada Tuhan. Kemudian ketika perlunya memperlengkapi orang yang baru percaya dengan kuasa Allah, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan juga ingin membuat perubahan pada pertumbuhan dan perkembangan gereja, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat bahwa ia melakukannya
melalui doa-doa mereka. Amin. Tuhan Yesus mengutus Petrus mula-mula kepada orang Yahudi yang menjadi percaya. Sementara Petrus sedang berdoa. Itu dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-9 dikatakan di sana, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Petrus sedang berdoa pada waktu Tuhan memilih Petrus untuk mengutus Petrus kepada orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga mengkhususkan Barnabas serta Paulus sebagai misionaris pertama. Sementara gereja di Antioquia sedang berdoa, sehingga diutuslah Barnabas dan Paulus. Jadi luar biasa. Kemudian saudara, kita mau melihat Rasul Paulus menetapkan suatu teladan dalam hal berdoa juga. Sejak permulaan sampai dengan akhir dari pelayanan Rasul Paulus menetapkan doa sebagai hal yang begitu penting, sehingga ia selalu membuat beberapa hal tentang doa di dalam setiap surat kirimannya. Kalau kita melihat di dalam kitab Kolose tadi yang kita baca, ayat 2, Kolose 4, di situ dikatakan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjagalah sambil mengucap syukur. Itu sebuah tulisan dari Rasul Paulus juga tentang sebuah doa. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ juga dikatakan tetaplah berdoa. Dalam surat-suratnya dia selalu mengingatkan tentang pentingnya kehidupan berdoa. Kemudian dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara sekalian, Paulus memiliki banyak pengalaman pribadi dalam hal penganiayaan. Kalau kita membaca bagaimana penganiayaan dia alami dalam pelayanan pemberitaan Injilnya. Namun tanggapannya adalah dia berdoa. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25, di sana dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Ya, saudara, pada waktu mereka di penjara karena pemberitaan Injil, Paulus menunjukkan sikap yang mereka lakukan adalah di dalam ayatnya yang ke-25 Kisah Para Rasul pas 16, di situ dikatakan, tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara perhatikan, dalam situasi mereka di penjara, dalam situasi mereka sedang berada di dalam situasi yang tidak mengenakan, mereka mengambil sikap untuk apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi waktu saudara sedang mengalami keterpurukan, saudara mungkin mengalami kegalauan dalam hati, jangan menyanyikan lagu-lagu galau. Jangan hanya menyanyikan lagu-lagu yang menambah berat beban saudara, tetapi mari nyanyikan puji-pujian, berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Jangan kita mengasihani diri dengan menambah menyanyikan lagu-lagu yang sesuai dengan situasi kondisi kita sehingga memperparah, ya. Bukan membangkitkan iman, saudara. Tapi mari nyanyikan puji-pujian yang membangkitkan iman kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, seperti yang dicontohkan oleh Paulus, di mana ketika dia pun berada di penjara dalam situasi yang tidak enak, saudara, namun dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dia mengalami pembebasan yang luar biasa dari Tuhan secara ajaib pada waktu dia berdoa. Saudara, jelas sekali kita tahu kisah ini, di mana belenggu-belenggu dan pintu-pintu penjara terbuka
ketika mereka menaikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi secara ajaib Tuhan melakukan pembebasan, merupakan jawaban dari doa Paulus. Yakobus juga menekankan hal-hal praktis penting tentang doa. Di dalam surat Yakobus kita melihat bahwa dikatakan kita bisa berharap untuk menerima hikmat, bagi kita yang kekurangan hikmat, kita meminta kepada Tuhan di dalam doa. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 di situ dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita perlu meminta hikmat, dan hikmat merupakan jawaban dari doa ketika kita minta kepada Tuhan. Dalam suratnya juga Yakobus menjelaskan, memberikan pengajaran yang jelas tentang cara berdoa untuk orang yang sakit. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16, di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, saudara. Di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, apa yang harus dilakukan, saudara, kalau kita menderita? Yakobus menjelaskan di situ bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita terus saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Saudara, bertekunlah di dalam doa. Dan bagaimana cara berdoa dan apa yang perlu didoakan. Waktu kita mempelajari perkara-perkara tentang doa yang diajarkan dalam Alkitab, kita menyaksikan bahwa doa itu pada dasarnya merupakan, saya katakan tadi, adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan hanya bagian dari liturgi ibadah, tetapi doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau doa hanya bagian dalam liturgi ibadah secara liturgis, maka pada waktu beribadah ada liturginya, dan kita sedang berkumpul, bersekutu, ada doa. Tetapi ketika tidak berkumpul, tidak beribadah dalam konteks ada liturgisnya, tidak ada doa. Tetapi doa bukanlah demikian. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan berdasarkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, kita melihat setidaknya ada 6 bagian di dalam doa. Dari doa Tuhan Yesus, doa yang kita kenal, doa Bapa kami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Setidaknya ada 6 bagian di dalam doa. Bagian yang pertama, saudara, dalam doa Bapa kami, itu dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bagian yang pertama adalah pujian. Saudara, melalui doa kita memuji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih atas anugerahnya. Berterima kasih atas kemurahannya. Berterima kasih atas berkat-berkatnya. Jadi ini merupakan satu bagian, satu aspek yang sangat penting dari doa, yaitu kita memuji Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini mendorong kita untuk senantiasa selalu menaikkan pujian yang berulang-ulang kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak perlu pujian kita. Tuhan tidak memerlukan pujian kita, tetapi kita yang perlu memuji Dia. Kita yang harus memuji Tuhan. Amin.
Pujian kita kepada Tuhan merupakan sebuah kesaksian akan iman kita terhadap Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan ketika lingkungan, ketika suasana yang kita hadapi menjadi sangat sulit, pada waktu kita menaikkan pujian kepada Tuhan, itu menyatakan bahwa kita mempercayai Dia dalam segala keadaan kehidupan kita. Amin. Jadi orang Kristen yang semakin dewasa dalam rohani, yang hidup di bawah penderitaan-penderitaan, di bawah penganiayaan-penganiayaan, yang seringkali mendorong kita untuk mengarahkan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Untuk memuji Tuhan, saudara. Memuji Tuhan sekalipun kita sedang berada dalam keadaan atau situasi yang sulit, saudara. Ya. Berdoa kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi doa Bapa kami bukan hanya pelengkap liturgis, ya. Bukan hanya kita hafalkan, saudara, tetapi kita mengerti dasar di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana bagian dalam doa kita harus mengisinya di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Bagian pertama. Jadi sangat mungkin untuk kita menceritakan kebaikan Allah, ya, yang berisi puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan Dia mampu, Dia sanggup untuk mengubah keadaan yang sulit, ataupun ketika Dia mengizinkan situasi yang sulit itu tetap ada, Dia tetap berhak atas puji-pujian kita. Amin. Jadi jangan pada waktu situasi sulit kemudian kita ditolong, kita memuji Tuhan. Tapi ketika situasi yang sulit itu belum berakhir atau masih terus diizinkan Tuhan terjadi, sudah memuji Tuhan. Kita ingat kepada Ayub. Apakah hanya yang baik yang Tuhan mau terima dari Tuhan? Kemudian ketika diizinkan sesuatu yang buruk, sudah mau mengutuk Tuhan, ya saudara. Jadi Dia layak menerima pujian kita dalam doa kita, di dalam segala situasi keadaan kita. Kemudian bagian yang kedua, ya, di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan di sana, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi saudara, bagian dari doa yang diajar Tuhan, bagian pertama adalah pujian. Kemudian bagian yang kedua adalah tujuan. Tujuannya di dalam doa, kita harus bertekad bahwa kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kita, berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas keluarga kita, atas gereja kita, atas pelayanan kita, atas pekerjaan kita, masa depan kita, kota kita, negara kita, bangsa kita, dan dunia ini. Amin. Berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi, ya, bukan kehendak kita. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa dalam berdoa terus ada pujian. Dalam berdoa kita harus ingat bahwa kehendak Tuhan yang harus terjadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kemudian bagian yang ketiga adalah pemeliharaan. Bagian pertama pujian, bagian kedua tujuan, bahwa harus kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kita memaksa kehendak kita. Kemudian bagian yang ketiga dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah pemeliharaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam doa kita harus memohon kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ada sejumlah besar ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa kita harus membawa seluruh kebutuhan kita kepada Tuhan tanpa rasa khawatir. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini berbicara tentang bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya menyatakan bahwa kita harus bergantung dari hari ke hari kepada Tuhan. Ya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pujian, tujuan, dan pemeliharaan. Kemudian
Bagian yang keempat dalam doa diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi aspek penting dari doa adalah pengakuan dosa. Amin. Jadi di dalam doa kita mengaku, ya. Dan Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, saudara. Jadi Tuhan mengajarkan pada waktu kita mau datang dalam doa, kita harus menaikkan pujian kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya. Kita harus ingat bahwa di dalam doa kita harus berserah supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ingatlah, bawalah segala keinginan kerinduan kita, mengingat akan pemeliharaan Tuhan. Dan jangan lupa, di dalamnya kita selalu memohon pengampunan dosa kita. Kita manusia yang terbatas. Sadar atau tidak sadar, kita banyak kali lalai, bahkan meleset dari apa yang Tuhan mau. Karena itu ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita gagal di hadapan Tuhan, kita berdosa sebagai manusia. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan janji kalau kita mengaku dosa kita diampuni. Ketika kita memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus melalui doa, kita harus mengizinkan kuasa Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk menyadarkan kita, menginsafkan kita akan segala dosa-dosa kita, supaya kita datang dalam pengakuan kita kepada Tuhan secara spesifik terhadap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya mengaku, saudara, tetapi meninggalkan. Amin. Kemudian bagian yang kelima, di dalam doa dikatakan di sana, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ berbicara tentang sesama manusia. Amin. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, artinya berhubungan dengan sesama manusia. Artinya mendoakan orang lain adalah sebuah bagian yang penting dari doa. Jadi bukan hanya mendoakan juga kepentingan-kepentingan kita, tetapi mendoakan orang lain, ya, seperti mengampuni orang lain, bahkan memohon pengampunan kepada Allah, kepada orang-orang yang mungkin tidak mau memohon pengampunan dari kita, ya. Dalam bahasa sederhana, tidak mau minta maaf, ya, tidak mau baku baik, tapi tolong doakan, tolong lepaskan pengampunan. Amin. Itu bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan bagian keenam dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini bagian tentang perlindungan Tuhan. Amin. Ada perlindungan, minta terus perlindungan Tuhan. Menghadapi situasi hari-hari ini terus kita berdoa supaya kita dilindungi, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hendaknya doa Bapa kami ini bukan hanya menjadi satu bagian pelengkap dalam liturgis ibadah, tetapi kita memaknai esensi dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Di dalamnya ada pujian, ada tujuan supaya kehendak Tuhan yang terjadi, mengingat pemeliharaan Tuhan atas segala kebutuhan-kebutuhan kita, memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, dan kita juga mendoakan sesama kita, serta melepaskan pengampunan bagi orang yang berbuat salah kepada kita, dan mengingat akan perlindungan daripada Tuhan. Orang Kristen di Cina memiliki sebuah slogan penting. Saya mengakhiri dengan ini, saudara. Orang Kristen di Cina memiliki sebuah slogan yang penting. Mereka ada dalam penganiayaan yang sulit, saudara. Mereka punya slogan penting. Banyak berdoa, banyak menerima kuasa. Sedikit berdoa,
sedikit menerima kuasa. Luar biasa sekali. Ya, slogan penting ini dipegang oleh orang-orang percaya yang ada di Cina yang mengalami penganiayaan dan tekanan. Saudara, dikatakan sebuah slogan ini berkata, banyak berdoa, banyak menerima kuasa. Sedikit berdoa, sedikit menerima kuasa. Mari kita terus tetap ada, bertekun dalam doa, dan dalam pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Tetaplah bertekun di dalam doa. Haleluya.